Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ma an'am bi kulli na'amihi wa ta'ih. Alhamdulillah ala ma ahsan bi kulli fadlihi wa judih. Wassalatu wassalam ala nabiyina habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amin amin ya rabbal alamin. Minta maaf saya tidak berniat berbicara panjang. Hanya kurang dari 10 menit. Karena saya sendiri sebetulnya ingin mendengarkan anak-anakku bercerita. Untuk kami ingin hiburan. Kalau kami ngomong sudah dulu-dulu, sudah hampir 25 tahun di sini sudah cukup. Maka minta maaf saya tidak akan berbicara banyak. Hanya rasa kangen saja kepada anak-anakku ini. Makanya kemarin itu saya panggil, ya Allah nak, ya Allah nak, ya Allah. Ayo saya mau datang, kalian juga datang juga. Alhamdulillah kita ketemu di sini. Ya, ini di samping kami ini, Masya Allah, mereka akan bercerita macam-macam tentang pengalaman perjalanan hidup. Saya dengan ibu ini selalu saja mendapatkan berita-berita tentang anak-anakku dimanapun juga, di profesi apapun juga, itu selalu datang dan hadir kepada kami. Terima kasih nak, kalian telah berjuang sebegitu panjang lika-liku kehidupan kalian. Kalau saya penasaran kepada suami-suami anak-anakku, akhirnya saya tanya juga kepada mereka, kalian mendapatkan anak-anakku ini seperti apa yang kalian rasakan? Nah, poinnya banyak, tapi satu aja poinnya. Iya Pak Ustadz, ini bukan alumni. Iya Pak Ustadz, memang alumni Mantingan itu kalau sekedar menjadi ibu rumah tangga sangat perkasa. Masya Allah. Sepertinya saya tidak mengajarkan seperti itu, tapi ya itu perkasa maksudnya gimana? Sangat mendukung sekali saya yang hanya seperti ini, akhirnya mendapatkan istri saya itu yang mandiri, yang ini, yang itu, yang komplit menyanjung istrinya itu. Dan ini hampir semua. Maka kemarin saya tanyakan pada anak-anakku, betul itu nak? Semuanya tertawa. Akhirnya disebutlah, ya ada botol gas kita angkat sendiri, galon kita angkat sendiri, lampu mati kita ganti sendiri. Yang ada lagi, nih anakku dimarahi suaminya itu gara-gara dituduh mendatangkan laki-laki ke rumahnya ketika suaminya nggak ada. Setelah ditanya, tidak mas, nggak ada orang, nggak ada laki-laki, wallah nggak ada laki. Ada. Buktinya ada. Ternyata buktinya itu apa? Upin yang lepas itu dipasang oleh istrinya. Saya yang masang. Rupanya ada lagi di tempat lain itu. Dimarahi juga. Masukkan ada tamu laki-laki ke sini. Apa buktinya? Nah, ini siapa yang ngecat pintu ini? Saya. Masya Allah. Pasti itu bagi bagian funun dan di bagian staf pembangunan itu. Sekian banyak cerita-cerita itulah yang membuat kami kangen dan membuat kami berintrospeksi apa yang sebetulnya kami berikan kepada anak-anak itu dulu benar apa tidak. Maka kami ingin mencari jawabannya hari ini. Apa yang kami lakukan itu betul atau tidak, kami ingin tahu jawabannya di sini. Gini anak-anakku, untuk yang di bawah mumpung ada kesempatan,
Jangan pernah letih beribadah. Jangan pernah letih beribadah. Sekali lagi, jangan pernah letih beribadah di atas sajadah yang telah kita pilih. Jangan pernah letih beribadah di atas sajadah yang telah kita pilih. Tugas utama kita itu hidup di dunia ini adalah untuk unjuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Unjuk penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Unjuk ketaatan dengan berbagai cara, mahdoh atau ma'kulah. Ini nanti anak-anakku ini masuknya adalah ibadah mahdoh. Bagaimana mereka beribadah mahdoh di sajadah-sajadah yang telah mereka miliki. Umpama sajadah itu agak kurang-kurang sedikit, ada lubang-lubang, ada leceknya, sudah kurang bagus, gimana lagi? Tetap kita harus pakai sajadah tersebut untuk beribadah sebanyak-banyaknya di atas sajadah tersebut. Na'udzubillah, jangan ada maksiatnya. Jangan pernah letih beribadah di atas sajadah yang telah kita pilih. Beribadah itu mahdoh wa ma'kulah, ma'kul wa ma'doh. Mahdoh itu vertikal pada Allah, ma'kulah ini adalah horizontal dengan profesi apapun juga. Maka saya katakan anak-anakku, suamimu sajadahmu, anakmu sajadahmu, mertuamu sajadahmu, profesimu sajadahmu, lembagamu sajadahmu, pondokmu sajadahmu, pabrikmu sajadahmu, sekolahan, prodi, keluarga, semua institusi yang ada kalian di sana itu adalah sajadah kalian. Maka saya tahu di sana beribadah itu sangat sulit dan berat, maka jangan pernah letih untuk menabung pahala ibadah mahdoh wa ma'kulah di atas sajadah-sajadah tersebut. Ini ada mata-mata di sini. Mata-matanya adalah ustadz-ustadz, kenapa ikut di sini ini? Maka saya katakan juga pada beliau-beliau itu, ustadz, istrimu itu sajadahmu, anakmu sajadahmu, taklukkan istrimu dengan kesolehanmu. Nah, maka sebaliknya anak-anakku, sudahlah, taklukkan suamimu, anakmu, mertuamu, institusimu dengan kesolehanmu. Salihah fi kulli makan, salihah fi kulli zaman. Berat ya. Saya tanya kepada anak-anakku kemarin yang sempat ketemu. Gimana nak? Fi muskilah fil mujtama wala maafi. Kathir Ustaz, bal kathir jiddan wa thaqil jiddan wa ya kan. Tapi kita jangan pernah letih. Suamimu ada kurang-kurang sedikit, itu adalah pilihan kita. Anakmu yang kurang-kurang sedikit, itu adalah rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lembagamu yang kurang-kurang, jangan sampai ada kemaksiatan di atas lembaga tersebut, dan seterusnya dan seterusnya. Memang berat, tetapi insya Allah sesuai dengan janji Allah, inna ma'al usri yusra. Kesulitan yang ada di suatu lembaga mungkin akan membawa keberkahan kepada suamimu yang mendukung kamu, yang mengasihani kamu, anakmu menjadi nurut, anakmu berprestasi.
Seperti kemarin tuh Ustadz, saya masgul, saya sudah capek di sekolah, tapi alhamdulillah anak saya sudah 30 juz, anak saya 20 juz, sekarang dapat beasiswa ke sini. Masya Allah. Inna ma'al usri yusra. Mungkin suamimu agak sulit-sulit, tapi berkahnya kepada anak. Suamimu agak sulit-sulit, tapi sebetulnya kesuksesanmu itu karena doa dan keridhaan suamimu, maka kamu bisa berkarir dimanapun juga. Dan sekian banyak lagi. Ma'al usri yusra. Enggak betah Ustaz. Innallaha ma'as sabirin. Ista'inu bis sabri was salat. Yuwaffi ujurahum min fadlihi wa zidahum. Itu semuanya lah janji. Itu semuanya adalah janji-janji Allah. Kakak-kakakmu yang 94, 95 itu semuanya sudah mengalami apa yang saya katakan. Maka untuk adik-adiknya tetap juga jangan pernah letih beribadah di atas sajadah yang telah kita pilih. Harapan kami anak-anakku. Harapan kami anak-anakku. Dengan berusaha beribadah makulah mahdoh dimanapun anak-anakku berada, di profesi apapun anak-anakku, insya Allah akan terwujud peradaban utama yang kita dambakan tersebut. Dan saya yakin akan lahir dari rahim Gontor Putri ini tokoh-tokoh peradaban utama yang kita nanti-nantikan. Kami tidak putus-putusnya berdoa. Doa kami saya bocorkan. Allahumma rzuq likulli wahidah min banati khirrijati guntur lil banat likulli wahidah loh ya. Zaujan salihan aliman qanitan qurrata a'yun lil muttaqina imama. Likulli wahidah loh ya. Kemudian, ya Allah, kalau seandainya di antara anak-anakku ada yang belum diberi titipan dari Allah, Allahumma la tadarhunna fardan wa anta khairul warithin. Warzuqna ya Allah dzurriyyatan salihin salihat, alimin alimat, qanitin qanitat, mujahidin mujahidat. Husnul khuluqi qurrata ayun lil muttaqina. Jangan-jangan sudah banyak yang mempunyai beban yang berat, mempunyai kesulitan yang berat. Kami pun juga berdoa, ya Allah, Allahumma in kana lahunna mushkilat wa a'ba wa su'ubat khaffif wal tuhbihinna ya Allah wa farrij hammahunna ya Allah warzuqhum makhrajan min haitsu la yahtasib bisolahiyatihim. Ya Allah, berikanlah kepada beliau-beliau anak-anakku ini solusi yang tidak terduga. Meskipun modalnya hanya kesolehan saja. Engkau yang maha tahu ya Allah. Dan kami tahu kesulitan itu pasti ada. Anak-anakku sekalian, dalam kesempatan ini juga saya teringat kepada almarhumun Ustadz Sutaji, Bu Sutaji, Ustadz Marsodik, dan seluruh asatid-asatid semuanya, termasuk anak-anakku yang telah mendahului kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita doakan bersama-sama. Al-Fatihah.
Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافيه واعف عنهم اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم اللهم أنزل مقابرهم الضياء والنور والفسحة والسرور وجازم الإحسان بالإحسان وبالسيئات عفوا وكفرانا حتى يكونوا في بطون الحاد مطمئنين وعند قيام الأشر آمنين وبجود رضوانك وافقين وإلى أعلى درجاتك السابقين برحمتك يا أرحم الراحمين آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Sekedar mengingat suara yang pernah kita dengar di sini, mengingat Ustaz Sutaji, mengingat yang lain-lain, kami bacakan ayat yang kita sukai. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu وَبَشِّرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. Usia saya sudah 70 tahun. Kalau kita tidak ketemu di dunia, insya Allah ilal liqa fil jannati insya Allah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.